Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Prakarya bareng Ibu Tika. Gimana kabarnya kalian anak-anak? Semoga semuanya baik-baik saja dan selalu bahagia. Pelajaran Prakarya kali ini kita akan membahas tentang kerajinan limbah lunak bagian pertama. Yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah yang pertama, prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Yang kedua, jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Dan yang ketiga, pengolahan bahan limbah lunak. Pada semester kedua kali ini, kita akan mempelajari kerajinan yang memanfaatkan limbah. Sebagai generasi muda, kepedulian dan kepekaan terhadap lingkungan hidup perlu ditanamkan sejak dini. Tantangannya ke depan membutuhkan usaha dan kreativitas kita untuk memperbaiki kondisi lingkungan menjadi lebih baik. Yuk, anak-anak, kita belajar bersama. Simak penjelasan materi berikut. Materi yang pertama yaitu prinsip kerajinan limbah lunak. Setiap makhluk hidup di bumi dalam proses kehidupannya merupakan penyumbang terbesar dari sampah atau limbah. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Limbah sendiri dari tempat asalnya bisa beraneka ragam. Ada limbah dari rumah tangga, limbah dari pabrik-pabrik, dan ada juga limbah dari suatu kegiatan tertentu. Anak-anak, tahukah kamu bahwa limbah terdiri dari beberapa kelompok? Limbah dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, berdasarkan wujudnya. Yang kedua, berdasarkan sumbernya. Yang ketiga, berdasarkan senyawanya. Berdasarkan wujudnya, jika dilihat dari fisiknya, limbah terdiri dari limbah gas, limbah cair, limbah padat. Limbah gas merupakan jenis limbah yang berbentuk gas. Contohnya, karbon dioksida, karbon monoksida, HCl, NO2, dan SO2. Limbah cair adalah jenis limbah yang memiliki fisik berupa zat cair. Misalnya air cucian, air hujan, rembesan AC, air sabun, dan minyak goreng hasil buangan. Limbah padat merupakan jenis limbah yang berupa padat. Contohnya kotak kemasan, bungkus jajanan, plastik, botol, kertas, kardus, dan ban bekas. Berdasarkan sumbernya, limbah dibagi menjadi 4. Limbah pertanian, limbah industri, limbah pertambangan, dan limbah domestik. Limbah pertanian ini merupakan limbah yang ditimbulkan dari hasil kegiatan pertanian. Limbah industri merupakan limbah yang dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri. Limbah pertambangan, limbah yang berasal dari kegiatan pertambangan. Limbah domestik merupakan limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran, dan pemukiman penduduk yang lainnya. Berdasarkan senyawanya, limbah dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik merupakan limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Limbah organik mengandung unsur karbon, contohnya kulit buah dan sayur, kotoran manusia, dan kotoran hewan. Sedangkan limbah anorganik adalah jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Limbah anorganik tidak mengandung unsur karbon. Contohnya limbah anorganik adalah plastik, beling, dan baja. Nah, anak-anak, jenis limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan harus diidentifikasi terlebih dahulu. Setelah memahami jenis limbah, kita dapat mengelompokkan jenis limbah organik dan anorganik yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Materi yang kedua yaitu jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Limbah lunak yaitu limbah yang bersifat lembut, empuk, dan mudah dibentuk.
Limbah lunak ini dikategorikan dalam bentuk limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. Jika kita pahami lebih jauh lagi bahwa limbah jenis lunak memiliki proses pelapukan yang tergolong lebih cepat daripada limbah keras. Pertama, limbah lunak organik. Limbah lunak organik lebih banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan. Semua bagian dari tumbuhan yang dapat dikategorikan limbah dapat diolah menjadi produk kerajinan. Namun, semuanya harus melalui pengolahan terlebih dahulu agar diperoleh bahan baku yang baik. Contohnya, daun-daunan, kulit buah, kulit sayuran, batang tumbuhan, atau hasil olahan tumbuhan seperti kertas. Yang kedua, limbah lunak anorganik. Limbah lunak anorganik berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk serta diolah dengan bahan yang sederhana. Limbah lunak anorganik umumnya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik dari sampah rumah tangga. Contohnya plastik kemasan, kotak kemasan, kain perca, karet sintetis, dan styrofoam. Materi yang ketiga yaitu pengolahan bahan limbah lunak. Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang bisa diterapkan dalam pengolahan sampah. Prinsip-prinsip ini dikenal dengan nama 3R. Pertama, mengurangi atau reduce. Yang kedua, menggunakan kembali atau reuse. Yang ketiga, mendaur ulang atau recycle. Mengurangi atau reduce adalah meminimalisir barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang akan dihasilkan. Menggunakan kembali atau reuse adalah memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai lalu buang. Mendaur ulang atau recycle, barang-barang yang sudah tidak berguna didaur ulang lagi. Tidak semua barang-barang ini bisa didaur ulang, tetapi saat ini sudah banyak industri kecil dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain, contohnya untuk membuat bahan kerajinan. Sampai jumpa lagi di video penjelasan materi berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.